Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Ruzikiani Jannah, NPM 2051040401 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Green Economy and Trade, yaitu membahas mengenai nilai ekonomi dengan judul subbab yaitu mengenai kelangkaan ekonomi. Pandemi berakhir, akankah kesulitan turut berakhir? Kelangkaan merupakan salah satu penghambat kegiatan ekonomi. Fenomena ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah konsumen yang diiringi dengan bertambahnya kebutuhan konsumen tersebut, akan tetapi tidak diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan konsumen tersebut. Salah satu contoh dari adanya fenomena ini adalah langkanya BBM solar bersubsidi, yang merupakan salah satu bahan bakar yang memiliki kandungan 75% hidrokarbon jenuh dan 25% aromatic HC dan biogas yang dihasilkan oleh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Fenomena ini terjadi bermula pada bulan Oktober 2019 hingga saat ini. Kelangkaan BBM solar ini disinyalir karena semakin minimnya volume pasokan solar yang tidak seimbang dengan melonjaknya kebutuhan masyarakat pasca pandemi COVID-19, dan terlebih lagi menjelang bulan Ramadan yang umumnya kebutuhan masyarakat pada bulan ini lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, menjelaskan bahwa salah satu penyebab kelangkaan BBM solar bersubsidi pada tahun 2022 ini, yakni karena kuota solar pada tahun ini 15,1 juta kiloliter, lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, yang merupakan dampak dari pulihnya situasi masyarakat pasca pandemi COVID-19, yang menyebabkan aktivitas perekonomian pada tahun ini mulai meningkat. Nike Widiawati menjelaskan bahwa konsumsi BBM solar bersubsidi meningkat menjadi 10%, melampaui batas kuota bulanan yang hanya 5%. Selain itu juga penyebab lain dari langkanya BBM solar bersubsidi, yaitu adanya penimbunan solar yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Sumatera Selatan. Kemudian adanya selisih harga yang lumayan jauh antara solar bersubsidi dan solar non-subsidi, yakni mencapai Rp7.800 per liternya. Hal ini juga yang merupakan faktor pendorong terjadinya shifting konsumsi. Volume kuota diturunkan, akan tetapi gap harga tinggi, ujar Nike. Dari total penjualan solar perseroan, Nike mengatakan bahwa 93% merupakan penjualan solar subsidi dan 7% penjualan solar non-subsidi. Direktur Utama Pertamina ini menduga bahwa antrian solar subsidi ini banyak terjadi di wilayah industri dan pertambangan. Kami menduga bahwa yang menggunakan solar subsidi di daerah industri sawit dan pertambangan, dan dampaknya penjualan solar subsidi naik dan penjualan solar non-subsidi menurun. Oleh karena itu, menurut Nike, butuh petunjuk teknis dari pemerintah terkait siapa-siapa saja yang berhak mengkonsumsi solar subsidi dan seberapa jumlah volumenya, sehingga diperlukan regulasi dengan level keputusan menteri untuk memastikan pihak yang berhak mengkonsumsi solar subsidi tersebut dan seberapa besar maksimum untuk setiap konsumsinya. Nike sendiri memprediksi bahwa solar akan terus meningkat sampai akhir tahun, sehingga perlu dilaksanakan penambahan jumlah kuota BBM solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk sementara ini, jumlah pasokan nasional untuk BBM solar subsidi masih tergolong aman, yaitu lebih dari 1,9 juta kiloliter per hari yang mencakup untuk 23 hari. Angka ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh pihak Pertamina dengan cara proses bisnis yang baik, mulai dari produksi minyak mentah di hulu, pengolahan BBM di kilang-kilang Pertamina, sampai dengan memastikan kelancaran dan keamanan distribusi secara nasional. Selain melakukan upaya-upaya di atas, pihak Pertamina juga melakukan koordinasi dengan aparat untuk menjamin keamanan proses distribusi solar subsidi dari tindakan penyelewengan solar subsidi.
Kami sudah bekerja sama untuk berkoordinasi dengan intelijen keamanan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah distribusi dan penyaluran BBM solar agar tetap aman. Jelas Nike Widiawati selaku Direktur Utama PT Pertamina. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.